Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa TV-mu dimanapun berada, izinkan pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan tausiah yang berjudul Indikator Takwa Seseorang. Ada 3 hadis yang perlu kita ketahui dan juga kita hafal. 3 hadis inilah yang menjadi indikator kesuksesan dan nilai takwa seseorang. Nilai takwa seseorang bisa diukur dengan 3 hadis ini. Apabila 3 hadis ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah nilai-nilai takwa kita bisa kita raih dengan sempurna. Yang pertama adalah amantu billahi summastaqim. Imanlah kepada Allah dan jujurlah kepada imanmu. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, tolong ajari aku apa itu Islam. Apabila aku sudah mengetahui apa itu Islam, maka aku tidak akan bertanya apa-apa lagi." Maka Rasulullah menjawab, amantu billahi summastaqim. Hadis ini kalau kita terapkan sehari-hari mengindikasikan bahwa nilai keimanan seseorang dilihat tidak dilihat orang, ada tidak ada orang, ibadah mau itu puasa, mau itu sholat, tetap harus kita jalankan. Karena kuncinya ibadah adalah ikhlas tanpa pamrih. Itu yang pertama. Hadis ini juga menggambarkan bahwa kita tidak hanya cukup mencari harta itu dengan yang halal, dengan yang haram-haram saja. Ya. Tapi kita diajarkan untuk mencari rezeki yang halal. Karena kata Imam Ali berkata bahwa ada 2 indikator yang tidak bisa diramal oleh seseorang. Yang pertama adalah kematian. Dimanapun kita berada, kapanpun waktu kita berada, ajal akan selalu menjemput manusia. Ajal tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rezeki. Allah pernah berfirman dalam hadits qudsi, Allah tidak akan menyabut nyawa seseorang selama manusia itu masih hidup. Maka jangan khawatir tetap rezeki kita. Rezeki yang kita dapati pagi hari, rezeki yang kita dapati siang hari, rezeki yang dapat kita raih dalam malam hari, Allah telah menentukan halal dan haramnya rezeki yang kita raih. Nah, itu indikator hadis tadi, amantu billahi summastaqim. Iman saja tidak cukup. Perlu ada indikator-indikator yang lain. Apa itu indikator yang kedua? Adalah hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, dia bermanfaat bagi orang lain. Masa pandemi ini mengajarkan kita hal-hal kebaikan. Kita beribadah, mencari kebaikan, pintu terbuka lebar di masa pandemi ini. Bagi yang mampu, bisa membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Bagi yang punya kelebihan harta, bisa membantu tetangganya yang membutuhkan. Masa pandemi ini mengajarkan kita bahwa kita manusia perlu membantu kepada orang yang membutuhkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Apapun bisa kita kerjakan. Bisa membantu pengobatan tetangga kita, bisa memberi masker secara gratis, bisa memberi makan.
Ya, tidak cukup memberi makan, memberi berbuka puasa saja kita diberikan pahala di dalamnya. Pada suatu hari Rasulullah ya melihat seorang wanita pelacur di pinggir jalan. Tiba-tiba malaikat turun mengatakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wanita di seberang sana dia bakal masuk neraka." Maka setelah itu malaikat kemudian menghilang. Tiba-tiba di depan wanita tadi lewatlah seorang ibu-ibu muda sedang menggendong anaknya yang masih usia balita. Balita tersebut menangis karena menahan kelaparan. Wanita tadi sedang menggigit sebuah kurma, ya. Tiba-tiba kurma yang sudah digigit tadi, ya, diberikan kepada anak kecil tadi. Maka tiba-tiba anak kecil tadi terdiam karena dia merasa laparnya sudah hilang. Maka tiba-tiba malaikat turun lagi mengabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nasib perempuan pelacur tadi yang tadinya masuk neraka, maka besok dia akan masuk ke surga." Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebesar apapun amal ibadah kita, apabila tidak diniatkan dengan rasa ikhlas, maka akan sia-sia. Tapi sebaliknya, sekecil apapun amalan kita, apabila kita dilandasi dengan ikhlas, dengan rasa kasih sayang, memberi kebahagiaan seseorang, maka akan dicatat sebagai amal ibadah kita. Manfaat bagi orang lain tidak cukup. Maka ada yang ketiga, hadis yang terakhir adalah yang perlu kita terapkan. Dengan hadis ini maka indikator ketakwaan kita akan lebih sempurna. Apa itu bunyi hadisnya? Bunyi hadisnya adalah malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak pernah berterima kasih sedikit pun pada manusia, pada dasarnya dia tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Kita bukan nabi, kita bukan kiai, bukan orang besar, ya. Doa perlu dengan perantara, bantuan pada manusia perlu yang namanya perantara. Beda dengan nabi, ya. Ketika Nabi Musa dikejar tentara Firaun, menghadapi Laut Merah, maka seketika itu juga Nabi Musa berdoa untuk membukakan laut itu. Maka Allah membukakan laut itu dan Musa bisa meniti jalan ke sana. Kita manusia perlu bantuan orang lain. Apa bentuknya? Ya perlu memberi tadi, memberi amalan, memberi sedekah. Karena sebesar apapun, sedikit apapun amalan kita, sedekah kita akan dihitung oleh Allah di akhir nanti. Dan itu merupakan ladang amal kita. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua di masa pandemi ini. Mudah-mudahan saudara kita yang di tengah ditimpa musibah bisa menjalaninya dengan penuh kesabaran. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.